Sebuah kelurahan di Surabaya terus menggiatkan pengawasan di tengah perpanjangan PPKM skala mikro karena kasus COVID-19 di wilayahnya belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Sementara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jatim mengklaim PPKM berdampak bagi penurunan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit. Di tengah perpanjangan PPKM skala mikro, Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya masih terus menggiatkan pengawasan di area perumahan. Kasus COVID-19 di kelurahan ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hingga 23 Maret 2021 ada 15 kasus positif, rata-rata berasal dari perkantoran dan warung kopi. Pengawasan yang dilakukan setiap hari melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan kelurahan. Mereka melakukan tracing, memantau kondisi pasien COVID-19, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, memberikan makanan, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Ini kami terus melakukan tracing ini setiap hari untuk memonitor kondisi terkini, update dari pasien terpapar tersebut, apakah sudah mulai membaik, ada beberapa yang di rumah sakit, apakah kondisinya sudah bisa pulang atau sebagainya, misalkan yang di asrama atau yang di karantina di rumah. Sementara itu, PPKM dinilai efektif oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jatim. Dari awal PPKM, tingkat keterisian ICU COVID-19 72%, kini menjadi 50%. Tingkat keterisian ruang isolasi biasa sebelumnya 79% menjadi 29%. Tren angka kasus harian COVID-19 juga menurun menjadi 300 hingga 400 dari sebelumnya 1.000 hingga 1.100. Jumlah kasus yang diklaim menurun harusnya disandingkan dengan jumlah tes harian. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim menyebut pada Maret 2021 tes yang dilakukan sebanyak 45.000 per minggu hingga mencapai positivity rate 6%. Di sisi lain, kampung yang sebelumnya tak memiliki kampung tangguh tak bisa maksimal. Pemerintah menggandeng berbagai komunitas seperti melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Sementara tenaga kesehatan yang sebelumnya melakukan tes kini mulai ditugaskan sebagai vaksinator. Permasalahan di PPKM Mikro ini tidak semuanya memang bisa mengimplementasikan dengan baik. Karena kapabilitas setiap daerah, kapabilitas setiap RT, dan pemahaman mereka terhadap COVID-19 itu sangat bervariasi. Seperti contoh, daerah-daerah yang mungkin dulu sudah punya kampung tangguh yang atas inisiatifnya sendiri, mereka lebih kencang geraknya, lebih bagus dalam artian mengisolasi dan sebagainya. Persentase kematian akibat COVID-19 di Jatim masih tertinggi di Indonesia, sekitar 7%. Warga berusia di atas 60 tahun rata-rata